Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana caranya kita akan memblok suatu IP address pada mikrotik, misalnya ping. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya menggunakan aturan-aturan karena video ini akan berlanjut hingga materi hotspot. Jadi yang pertama di sini aturannya, kalau kita mengacu kepada panduan, panduannya bisa di-download di video pertama pada playlist kelas mikrotik. Itu ada di deskripsinya, silakan di-download secara gratis. Nah, kalau kita mengacu kepada panduan, di sini gateway-nya menggunakan 192.168.1.254. Sedangkan IP address untuk header satunya di sini menggunakan 192.168.1.150 per 24 seperti itu. Nah, karena di sini saya menggunakan lab yang berbeda, jadi saya ubah di sini. Jadi untuk gateway-nya nanti kita akan menggunakan 0.1 di sini. 0.1 untuk header 1 kita juga menggunakan 0. 0.150 per 24. Sedangkan untuk header 2 sama dengan panduan dan WLAN juga sama dengan panduan. Kemudian di sisi klien nanti untuk laptop saya, untuk WLAN-nya, untuk WLAN IP-nya di HCP untuk yang ada di laptop ya. Sedangkan untuk yang ada di komputer untuk LAN-nya juga di HCP. Kita cek. Nah, di sini saya menggunakan Opten semua. Opten dan di sini juga Opten. Langsung saja yang pertama agar video ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Jadi di sini yang pertama saya memastikan bahwa mikrotik saya dapat terkoneksi dengan internet seperti itu, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati seperti itu. Jadi langsung saja kita ke mikrotik, tutup di sini, kita buka lagi, klik MAC address, kemudian connect. Jadi untuk bisa terkoneksi dengan internet, kita bisa melihat pada video sebelumnya, yaitu ada 3 kunci. Yang pertama di IP address, kita isikan di sini 192.168.0.150/24. Kemudian ini diarahkan ke header 1. Header 1 adalah port pada mikrotik itu terhubung dengan internet. Sedangkan laptop saya di sini terhubung dengan header 2. Kemudian kita buat IP address untuk header 2. Nah, ini adalah IP yang nanti terhubung ke laptop saya. Per 24 kita arahkan ke header 2. Kemudian yang terakhir kita buat IP untuk WLAN-nya. 201/24. Kita arahkan ke WLAN 1. Jika muncul seperti ini, kita bisa klik reconnect. 192.168.200.1/24. Nah, kita cek dulu IP-nya apakah sama. 0.150, 2.1/24 dan 201/24. Sudah sesuai ya. Kemudian kita klik IP DNS. Saya menggunakan DNS-nya Google. Kemudian kita centang di sini. Kemudian kita masukkan gateway-nya di IP root plus, kemudian langsung ke gateway.
Kita isikan 192.168.0.1 sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kita tutup di sini semua. Kemudian ketika kita sudah selesai melaksanakan 3 kunci itu, kita coba ping dari new terminal. Ping google.com. Sudah connect. Kemudian kalau sudah connect, kita distribusikan kepada klien ya. Caranya IP firewall. Untuk cara distribusi bisa cek video sebelumnya. Kemudian kita pilih general, kemudian langsung ke out interface. Dia akan mengarah ke sumber internet, yaitu pada ether 1. Actionnya MySQL. Nah ini. Nah, hanya seperti itu. Kemudian karena sekarang posisi laptop saya masih belum mendapatkan IP address, jadi kita buatkan IP address. IP, kemudian DHCP server. IP ini nanti akan mengacu dari IP address yang telah kita buat sebelumnya, yaitu adalah ini 2.1. Kita coba, kita buat, kita klik di DHCP setup, kita arahkan ke ether 2 karena kita akan membuat IP address untuk ether 2. Kemudian next, ini juga next. Nah ini bisa diganti terserah. Di sini saya menggunakan 100 ya. Jadi IP yang nanti akan diberikan itu dari 2 sampai 100. Kemudian next, selesai. Nah, setelah kita mengatur DHCP server, kemudian di sisi laptop di klien kita coba disable dan enable lagi. Kita disable, kemudian kita coba lagi. Kita tunggu apakah laptop saya bisa mendapatkan IP address. Nampaknya sudah berhasil. Kita tutup. Nah, kita nampaknya sudah berhasil mendapatkan IP address. Kita cek menggunakan CMD ya, bendera dengan R, kemudian ketika kita ketikkan CMD. Nah, IP config. Nampaknya kita tidak bisa melihat dari sini karena saya sekarang menggunakan LAN eksternal menggunakan USB ya. Jadi di sini tidak nampak. Kita cek langsung ke sini, ke networknya, properties, kemudian kita ke detail ya. Nah di sini, jadi IP kita sekarang di laptop itu mendapatkan IP 2.100. Jadi MikroTik itu akan memberikan IP dari yang paling terakhir, seperti itu. Jadi sekarang IP kita adalah 192.168.2.100. Nah, sekarang di soalnya adalah kita akan mencoba untuk melakukan block ping, di mana di sini IP dari 2.2 sampai 2.50 tidak bisa ping ke router. Nah, sekarang IP kita adalah 100, jadi kita coba ping ke router. Kita cek dulu. Misalnya kita akan menggunakan 2.1. Coba kita buka CMD dulu ya, CMD. Nah, kemudian kita coba ping ke 2.1.
ping 192.168.2.1. Nah, ini nampaknya sudah connect. Sekarang kita cek panduannya. Nah, IP firewall, kemudian di sini kita masukkan IP, kemudian firewall, kita pilih filter rule, kemudian tambah. Nah, untuk di sini kita masukkan chainnya, kita isi dengan input ya, input. Chainnya kita isi dengan input. Kemudian sumbernya berapa? Sumbernya adalah IP address yang akan kita blok. Ranknya itu dari 192.168.2.2 di sini, kemudian sampai 2.50. Kita masukkan. Satu sembilan dua titik 168.2.2 sampai 192.168.2.50. Kemudian protokolnya di sini kita isi dengan ya, ICMP. Actionnya kita isi drop. Kemudian kita OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah rule yang telah kita buat. Nah, sekarang kita coba, kita ping ke router misalnya. Nah, nampaknya di sini connect, masih connect ya. Kenapa masih connect? Karena IP kita itu tidak di antara rank ini. Jadi kita coba ubah di sini. Kita ubah ke statis dulu ya. 192.168.2.10 misalnya. Gateway-nya tetap mengarah ke 2.1. Ini saya misalnya seperti ini, saya samakan. Kita coba. Nah, seperti ini. Kita coba sekarang, kita ping. Kita ping ke titik 21. Kita coba enter. Nah, di sini sudah berhasil kita mendrop. Kemudian kita bisa cek di sebelah di sini, di paket. Di sini ada yang berjalan. Nah, ini adalah paket-paket yang kita blok. Seperti itu. Jadi script atau cara untuk memblok IP tertentu, misalnya kita akan memblok ping ya, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kemudian actionnya adalah drop, seperti itu. Demikian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.